Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum. salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, kita mulai dulu ya. Kita buka dengan berdoa, silahkan. Cukup. Ini yang namanya belum sesuai disesuaikan ya. Itu Days WMP, Evronius, name dulu di depan, baru nama di belakang. Oke, saya share screen. MS Project-nya udah install belum? Udah ada yang install Microsoft Project belum? Halo? Halo, Pak. Udah ada yang install belum? Belum kayaknya. Pak. Ya, nanti dicoba ya, nanti diinstal, nanti saya kasih apa softwarenya ya, link softwarenya ya. Baik, Pak. Oke. Ini ada apa namanya? Ada mata kuliah apa aja ini? RAB sama Menpro, Pak. Menpro. Iya. Oke. Yang Menpro berapa orang ini? Yang Menpro bisa raise hand? Yang Menpro bisa raise hand? Atau gini, sebelum NIM dikasih nama ya, Menpro, ini ya tak contohin ke siapa, Elang ya, berarti gini. Terus yang RAB misal ke siapa, Arif Chandra ini ya, atau siapa, tak contohin. Arif Chandra, RAB. Namanya disamakan, jangan Raffi itu Menpro gitu aja, biar sama gitu ya. Ya udah, kita mulai. Jadi untuk MS Project ini kita bisa mulai dengan blank project ya. Jadi kalau ini kan jadi MS Project itu nggak cuma untuk sipil, tapi dia juga untuk project-project yang lain. Jadi bisa project non sipil itu bisa. Jadi ada yang budget komersial, construction, residential, software, dan lain-lain ya. Nah, kita yang blank project aja. Nah, di sini ini ada namanya task mode-nya. Ini task mode ini bisa manual atau auto. Nah, yang pertama kita urut ya, kita dari file dulu. File terus kita dari file terus ke sebentar, saya biasa pakai yang lama. Sebentar. Settingnya mana ini? Setting itu resenya dimatiin ya. Iya, Pak. Project property. Nah, ini saya pakai yang baru. Beda tampilannya.
Sebentar, 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 sebentar. Setting. Oh, ini option. Nah, di option ini kita ini bisa menentukan jadi format tanggalnya mau seperti apa. Bisa ini hari, tanggal, bulan, tahun ya. Nah, ini aja standar. Terus display ini satuannya apa? Kita tentukan simbolnya apa. Nah, ini terus ini ya, RP ada jaraknya ya. Terus currency-nya IDR, rupiah ya itu ya. Desimal digitnya 0. Terus kita ke schedule. Nah, jam kerjanya itu mau mulainya jam berapa? Dia mulai jam berapa? Selesai jam berapa? Jam kerjanya berapa? Jam kerja misal standar kan 8 jam. Nah, jadi kalau 8 jam itu dia jam 8 sampai jam 12 kan 4 jam. Nah, terus jam 12 sampai jam 1 istirahat. Nah, terus jam 1 sampai jam 5 itu 4 jam lagi gitu. Jadi 8 jam. 8 jam itu tidak termasuk istirahat. Oke, terus ini default aja. Ini yang lain nggak usah di ini. Terus di advance. Udah, nggak usah diganti. Terus kita oke ya. Kita oke. Nah, sekarang kita mau memasukkan ini item pekerjaannya. Nah, untuk memasukkan item pekerjaan ini, kita bisa memasukkan secara manual atau kita sudah ada item pekerjaannya. Nah, saya ambilkan contoh item pekerjaan saja biar biar lebih cepat ya. Sebentar. Jadi bisa di-copy dari ini ya, dari apa namanya? Excel ya. Itu tolong di mute ya yang belum bertanya di mute dulu. Itu Bagus Wibowo. Nanti saya tanya ya, tapi apa jangan di unmute dulu ya. Nah, ini untuk memulai kita bisa mengetik secara manual atau kita sudah punya RAB. Nah, dari RAB itu kita bisa memasukkan ke MS Project supaya lebih cepat. Saya cari RAB dulu. Sebentar ya. Nah, ini saya sudah punya item pekerjaan. Saya coba kopikan ya.
Nah, untuk mengcopy ini kita ini enggak kelihatan. Nah, untuk mengcopy itu kita tidak perlu mengcopy ini ya, mengcopy nomornya karena nomornya itu sudah ada di otomatis nanti. Ini saya kopikan ke sini ya. Dari nomor 1 ini copy. Nah, kita kan sudah punya task name ini ya. Nah, ini dibuat auto schedule. Ini ya, diklik di sini, dibuat auto schedule supaya nanti untuk jadwalnya dia bisa otomatis menyesuaikan dengan tanggal mulainya. Nah, ini bisa di-copy nih. Dia dibuat auto schedule semua ya. Jadi kapan dia mulai itu bisa, aduh sebentar. Ini supaya nggak lama saya ulang dulu aja. Jadi harusnya ini disetting dulu di awal. Sebentar. Supaya nggak ngeklik satu-satu. Ini saya hapus dulu semua. Saya hapus dulu semua. New aja lah. File new. Nah, ini dibuat auto schedule dulu. Nah, nanti kita copy lagi yang dari sini. Tasknya, sorry. Option schedule. Nah ini new task created, ini auto schedule ya. Oke. Nah, cuman karena kita copy dia ini harus manual, nggak apa satu-satu, nggak banyak. Daripada kita ngetik satu-satu ya. Jadi kalau kalian sudah punya RAB-nya, itu filenya di copy ke sini, filenya untuk item pekerjaannya. Ini dibuat auto schedule dulu semua. Nah, nanti saya kasih tahu namanya WBS itu apa, work breakdown structure. Ini dibuat auto schedule semua ya, supaya nanti otomatis kita ngasih mulainya kapan, dia akan otomatis mengestimasi selesainya. Kurang dikit. Udah. Jangan lupa kita save dulu, karena kalau nggak di save, dia ini ya, dia nggak akan ke save nanti kalau ada error. Jadi seperti ini ya, seperti
seperti Word ya, kalau kita buat baru, nah itu kalau nggak di-save juga dia hilang nanti kalau error. Nah, kita udah punya ini, sekarang kita posisinya ini harus ada namanya WBS-nya. Nah, kita posisikan di sini. Nah, kita posisikan di sebelah ini kebesaran. Kita posisikan di sebelah sini, lalu kita ini kan pekerjaan persiapan itu ada pembersihan lokasi, urukan tanah, pendinginan lantai, dan etset dan pemasangan boplang. Nah, ini kita majukan nih. Ini ya, kita klik ini, indentas. Nah, karena ini sudah diindentas, si pekerjaan persiapan ini adalah induknya untuk 3 pekerjaan ini. Gitu ya. Jadi kalau ini ditambah 5 hari, nah otomatis pekerjaan persiapan itu akan selesai dalam waktu 5 hari. Ini nanti untuk durasinya nanti. Nah, lalu ini juga dimajukan juga semuanya. Nah, ini juga dimajukan. Nanti yang total ini dihapus ya, karena ini kan untuk total biayanya tidak dipakai di sini. Nah, ini dimajukan dulu. Jadi ini pekerjaan beton. Nah, betonnya itu ada struktur bawah. Nah, struktur bawah sampai lantai 2. Nah, berarti ini diblok sampai ke lantai 2, lalu ini dimajukan. Jadi pekerjaan beton itu meliputi struktur bawah, lantai 1 dan lantai 2 untuk beton. Kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan ya, supaya nanti tidak ada yang tertinggal atau kurang jelas. Lalu untuk struktur bawah ini meliputi ini. Nah, ini dimajukan lagi. Ini dimajukan. Terus footplat ini terdiri dari beton dan pembesian. Nah, ini dimajukan. Slope ini beton, pembesian, dan backisting ini juga dimajukan. Slope praktis tidak ada anaknya, itu ya. Nah, ini terus ini yang apa namanya? Yang bawahnya ini dimajukan dulu. Diinden dulu. Oke. Terus isinya ini diinden. Jadi kolom K1 itu ada beton, ada pembesian, ada casting. Kalau kolom praktis nggak ada, dia satuannya meter lari, jadi dia nggak ada anaknya lagi. Nah, ini balok B1 dimasukkan, balok B2 dimasukkan, plat lantai dimasukkan, plat tangga dimasukkan. Oke, kita udah kelihatan rapi ya ini ya. Oke, jadi ini galian tanah, pondasi, urukan tanah. Nah, ini apa namanya, adalah sub dari pekerjaan tanah. Nah, ini pekerjaan beton, subnya ada struktur bawah, lantai 1 dan lantai 2. Nah, ini yang lantai 2 dimajukan dulu dia. Ini totalnya dihapus, tapi nanti ya hapusnya ya. Ini dimajukan. Oke. Karena kalau enggak dimajukan, dia setara dengan lantai 2. Padahal lantai 2 itu adalah subbab. Jadi ini dimajukan dulu. Terus KP, balok latiu, itu jadi kita harus memahami bahwa kalau kolom praktis itu atau balok latiu itu tidak punya anak pekerjaan lagi. Jadi dia hanya satuannya meter lari atau meter panjang. Jadi nggak perlu ada sub pekerjaannya di dalamnya. Nah, ini kalau plat atapnya ada. Oke. Sekarang pekerjaan pasangan dan plesteran. Nah, ini udah bisa di ini. Nah, jadi lebih rapi ya. Pekerjaan persiapan tanah, beton. Beton itu ada struktur bawah, lantai 1, lantai 2. Nah, sekarang pekerjaan pasangan dan plesteran. Ini lantai 1 dan lantai 2-nya dimajukan dulu.
dimajukan. Terus isinya ini karena masing-masing tidak punya sub pekerjaan, jadi dia cukup dimajukan semua. Oke. Nah, seperti ini. Ini punya lantai 1 dan lantai 2. Oke, sekarang pekerjaan lantai. Ini dimajukan dulu semua. Jadi ini adalah, jadi kalau di RAB itu formatnya memang macam-macam, tapi yang paling umum selama saya mengerjakan proyek, itu yang paling umum itu adalah item pekerjaan, itu sesuai dengan tipe pekerjaannya, yang kedua lalu lantainya. Jadi bukan lantai 1 terus item pekerjaannya apa, lantai 2 apa, nah itu akan susah untuk mengidentifikasinya. Seperti itu. Nah, makanya di sini kita ada pekerjaan, masing-masing pekerjaan itu ada dia lantai berapa. Nah, ini yang pekerjaan lantai atau keramik ya. Nah, ini lantai 1, lantai 2, sampai sini ya. Ini dimajukan, pencet yang ini indentas. Lalu isinya dimajukan juga. Nah, dia udah punya sekarang. Terus pekerjaan plafon. Nah, ini sampai sini. Nanti kenapa total nggak dihapus? Karena nanti saya mau ngopi untuk volume. Karena kalau udah dihapus, nanti formasi volumenya akan berubah. Jadi posisinya tidak bisa sama dengan yang di RAB lagi. Jadi sementara nggak dihapus dulu. Nah, ini lalu dimajukan. Ini dimajukan. Ini dimajukan. Oke, ini sudah rapi ya. Ini bisa di... Ini total, ini nanti dihapus. Nggak apa. Tapi nanti ngapusnya. Lalu ini lantai 2. Pekerjaan atap, pekerjaan listrik, pekerjaan ini bab, ini subbab ya, ini poin ya istilahnya, atau sub-subbab lagi. Nah, ini yang dimasukkan dari sini sama, jadi kita harus paham dulu itu. Ini namanya work breakdown structure, WBS. Jadi ini yang lantai ini juga dimasukkan. Nah, sorry, ini udah ini nggak maju, setara. Oke, ini udah. Nah, kita sudah punya pekerjaan ini ya. Jadi ini namanya urutan pekerjaannya, bukan urutan sih. Struktur pekerjaannya. Jadi seperti ini ya, misalnya ini bab 1, bab 1.1, ini 1.1, 1.1, ini 1.11, 1.12 gitu. Nah, oke. Sekarang saya mau copy untuk ini ya. Ini tak keluarkan dulu. Nah, sekarang di sini kita bisa menambahkan insert column. Kita mau menambahkan apa nih? Menambahkan teks aja karena si volume itu kan nggak kepakai. Jadi ini bisa menambahkan banyak ya, bisa durasi, bisa macam-macam. Nah, kita mau menambahkan teks. Teks atau number juga bisa. Ini number dulu. Ini insert. Lalu ini teks. Teks. Nah,
Saya coba copy untuk anunya ya, satuannya. Nah, ini kan kita punya satuan ya. Sekarang kita sudah punya satuan. Nah, sekarang karena kita sudah punya satuan ini, si total ini kan harusnya kalau di RAB, dia itu mencerminkan total biaya untuk pekerjaan. Nah, itu nggak perlu lagi di sini. Kita hapus, kita klik di sini, terus kita hapus, delete tas ya. Yang total-total ini di-delete. Karena mengganggu. Sini angka ini kan mengganggu ya. Ini di apa namanya? Sebentar, nggak bisa. Ini saya hapus. Sorry. Biar rapi ini supaya nggak ada numbernya ya. Kita main pakai, coba kita pakai teks ya. Sebentar ini saya hapus dulu. Coba kita main pakai teks bisa nggak? Insert column, kita pakai teks. Teks 2 aja. Teks 2. Coba saya copy lagi, apakah bisa? Oh, bisa. Sebentar. Saya copy dari atas. Nah, ini kan lebih rapi ya. Ini cuman untuk melihat aja sih. Jadi kita nggak menggunakan volume ini, tapi kita memakai volume ini supaya nggak bolak-balik ngelihat ke ini, nggak bolak-balik ngelihat ke RAB ya. Nah, kenapa kok total tadi belum saya hapus? Supaya pas di copy volumenya ini urutannya masih sama dengan urutan yang ada di RAB. Nah, ini sekarang kita hapus nih. Sekarang kita hapus untuk tulisan-tulisan totalnya ini supaya nggak mengganggu ya. Kalau ada yang ditanyakan langsung ditanyakan ya. Jadi kita baru membuat WBS-nya ini. Oh, sampai sini belum ke copy. Harus dibuka biar ke copy. Nah, ntar saya jejerkan aja ya sama Excel-nya. Ini share screen-nya saya ubah ke screen. Jadi ini kan udah nih yang atas nih. Volume udah masuk. Nah, lantai 2 ini belum ternyata. Ini copy sini. Ini hapus dulu nih, nggak pas. Dia kalau nggak dibuka itunya nggak bisa mendeteksi otomatis ternyata. Jadi harus dibuka. Oke, kita cek apakah udah sama. Ini sampai seluruh praktis 22, Latangga 998, Latandon 2,25. Oke. Ini harus dibuka dulu ya. Jadi ini dihapus nggak apa, kita manual aja. Ini sudah saya record ya, nanti kalau bisa diputar lagi kalau kurang jelas.
Oke, sudah nggak ada tulisan total, semuanya sudah dibuka. Oke, ini. Nah, biar kelihatan. Semua sudah dibuka. Nah, sekarang kita copy untuk pekerjaan pasangan dan restoran. Copy aja, copy biasa. Paste situ. Copy, paste. Copy, paste. Biar rapi. Yang atas sudah. Oke, ini plafon, copy juga volumenya. Tentunya untuk memulai MS Project ini, kita sudah harus tahu pertama volume. Kita harus tahu volume. Kalau kita nggak tahu volume, kita nggak bisa merencanakan predecessor dan suksesornya. Kita nggak bisa membayangkan dia berapa hari di sini. Jadi kita harus punya volume dulu. Jadi kalau belum dihitung volumenya nggak bisa masuk ke MS Project. Kalau belum tahu apa namanya harganya, biayanya, kita juga susah untuk membaginya nanti. Kalau kita mau melihat RAP-nya ya. Ini contoh RAP kos-kosan ya. Tadi saya bangun ini. Kos-kosan sederhana. Kalau saya contohkan yang RAP rumah sakit nanti banyak banget ya teman-teman. Oke, kita sudah punya. Nah, ini Gatot tadi. Hapus. Ngapusnya dari sini ya, nggak bisa langsung di situ. Oke. Oke. Ini si nomor ini, ingat ya, nomor angka ini itu adalah nomor yang akan kita jadikan acuan untuk predecessor dan successor. Ini nomor ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini ya. Jadi kita nggak perlu naruh nomor di sini, karena kita ngacunya di sini nomornya. Oke, ini berarti saya share screen-nya, saya pindah ke project aja. Udah kelihatan. Ini kita geser sini. Nah, kita kan mulainya kan hari Senin. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Berarti hari Senin itu tanggal 6 kan? Hari Senin tanggal 6. Nah, kita sekarang untuk merancang MS Project ini, kita harus punya yang pertama, kita harus memahami SNI untuk AHS, untuk produktivitas. Jadi, kita harus tahu itu bisa selesai berapa hari untuk tiap item pekerjaan. Atau kalau sudah membuat time schedule dengan menggunakan Excel, nah itu bisa juga digunakan di sini. Jadi durasinya dia berapa minggu gitu. Berapa minggu, nah nanti bisa langsung kelihatan di sini. Nah, kalau di sini itu nggak harus minggu, jadi dia hari bisa, minggu bisa. Nah, untuk apa namanya ini masih ada liburnya ya. Jadi tiap
tiap Sabtu Minggu itu libur. Nah, kita nggak perlu libur nih. Kita nggak perlu libur karena di proyek itu hari kalender, bukan hari kuliah ya. Kalau hari kuliah kan Sabtu Minggu libur. Nah, ini hari kalender. Nah, jadi ini kita ganti change working time. Nah, ini ya. Tak ulang ya. Diklik di project ini. Diklik di project. Nah, kita ganti ke change working time. Nah, di sini itu ada namanya yang putih ini working time, yang abu-abu itu non working, artinya dia nggak kerja pas di abu-abu. Terus kalau yang ada garis bawahnya itu berarti jam kerja khusus. Kalau mau dilembur, nah itu di situ edited working hours itu yang jam kerja khusus. Nah, ini hari pengecualian, ini non default. Nah, kita sekarang kita klik dulu ke hari Sabtu ya. Kita hari Sabtu. Nah, kita ganti ke work week. Nah, ini kita ganti ke work week dulu ya. Kan tadi di exception. Kita klik ke work weeks, lalu detail, lalu ini hari Minggu, hari Monday itu kan kerja dia jam 8 sampai jam 12. Terus jam 12 istirahat, jam 1 kerja lagi sampai jam 5. Tapi si Sunday ini kan dia kalau default time-nya itu berarti nggak kerja. Nah, kita ganti ke ini set this to this specified working time. Nah, ini berarti kita ganti ke 8 sampai 12. Ini 13 sampai 17. Oke. Jadi sekarang hari Minggu pun kerja. Hari Minggu kerja, Senin kerja, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu belum kerja, Sabtu buat kerja juga. Kita klik di sini. Diisi 8, sorry. Ini diisi 8, 12, 13, 17. Nah, sekarang udah kerja semua ya. Sabtu, Jumat, Kamis, Rebo, Selasa, Senin, Minggu, kerja semua oke. Nah, kita lihat di kalender, ini semuanya putih sekarang, nggak punya libur kita. Semuanya kerja, tiap hari kerja. Nah, di sini ini kan masih kelihatan ya, ada Sabtu Minggu masih ada warnanya, warna libur. Nanti hilang dia, kalau kita klik OK. Nah, sekarang semuanya kerja, every day is working day. Nah, karena semuanya kerja, mulainya jadi Sabtu, bukan mulai hari Senin. Karena mulai pada saat kita merancang ini. Tapi ini kita mulainya, kita ganti tanggal berapa, itu juga bisa. Nggak harus hari ini ya, tapi supaya mudah kita buat hari ini nggak apa. Nah, ini si pembersihan lokasi itu kan nggak punya ini ya pekerjaan sebelumnya. Karena dia nggak punya pekerjaan sebelumnya, maka predecessor-nya itu nggak ada. Nah, urukan tanah pendinggian lantai itu nanti ya, add set setelah pembersihan lokasi, berarti dia dipilih 2 FS itu ya. Jadi add set dan pemasangan bloplang itu dimulai setelah pembersihan lokasi selesai. Nah, urukan tanah ini nggak usah kita sentuh dulu, karena ini nanti setelah pekerjaan struktur selesai itu baru peninggian lantai. Jadi, skill yang dibutuhkan untuk membuat MS Project ini, kita harus tahu pertama urutannya, yang kedua kita harus bisa mengestimasi kalau volume segini itu dikerjakan berapa hari. Terus yang ketiga, kita tahu jumlah tukang yang ada
yang kita punya ya. Karena kan nggak bisa, oh ini dikasih 8 orang, ternyata tukang batunya cuma 5 orang. Berarti kan kalau tukang batunya cuma 5 orang, berarti kita bisa mengadakan lembur, karena itu belum optimal. Nah, karena optimalnya 8, opsinya ada 2. Kita tambah tukang menjadi 8, atau kita lembur dengan 5 tukang gitu ya. Karena kalau dikerjakan 5 tukang tanpa lembur, itu berarti nggak akan optimal gitu ya. Jadi terlambat bukan karena bayarnya berlebih, tapi karena manajemen sumber dayanya belum tepat. Lalu setelah adset, berarti dia ada galian tanah. Berarti ini kita buat FS dulu ya. Berarti ini nomornya berapa nih? Nomor 4 ya. 4 FS. Kalau misal ini 4 SS. Nah, ini mulainya bareng dia. Jadi ada 4 ya. Finish to start, itu berarti itu pekerjaan A selesai, pekerjaan B mulai. Atau kalau SS berarti mulainya bareng. Kalau SF, nah itu berarti pekerjaan A mulai, pekerjaan sebelumnya pekerjaan yang lain mulai, pekerjaan ini harus sudah selesai. Jadi macam-macam ya. Ada juga FF, itu selesainya bareng. Entah mulainya kapan, tapi dia harus dibarengkan selesainya. Nah, ini ganti. Kalau FS, dia karena default nggak keluar hurufnya. Jadi ini 4 FS. Nah, hilang FS-nya karena dia default-nya kalau kita ngisi 4, nggak dikasih tulisan FS, itu sudah jadi FS dia. Nah, urukan tanah kembali dipadatkan. Ini setelah 6. Berarti ini ganti 6. Ya kan? Ini masih tanpa ini ya, tanpa like this ya. Jadi kita nanti kita atur itu juga. Nah, sebelum kita atur itu kita buat ini dulu semua. Nah, nanti dia ada yang jadi nggak harus semuanya selesai itu baru mulai ya. Contohnya galian tanah pondasi sama urukan tanah kembali itu kan yang di as A digali, terus selesai as A itu diuruk, tapi as A digali, as B digali, as A sudah bisa diuruk. Jadi as B itu masih galian, yang as A itu sudah diuruk. Jadi nggak mesti A selesai dulu baru B gitu. Oke, urukan pasir ini setelah galian tanah pondasi. Tapi sebelum urukan tanah kembali dipadatkan. Nah, ini nanti kita mainkan di FS-nya. Ini ganti 4 dulu. Sorry kok 4. 6. Nanti ini agak mundur ya, yang si urukan pasir. Lantai kerja kapan ini? Lantai kerja itu setelah urukan pasir, berarti setelah 8. Footplat itu setelah kapan? Setelah lantai kerja. Berarti 11. Ini karena kita masih latihan, ini pembeton dan pembesian dibarengkan aja. Nanti kalau mau detail lagi, ini pembesian dulu, terus baru beton ya. Karena kita nanti bisa dikembangkan ya. Nah, ini dibarengkan aja, beton, pembesian, existing barengkan dulu. Karena nanti kalau dipisah, nanti lebih rumit lagi. Slope itu tentunya setelah footplat. Setelah footplat dan setelah kolom. Tapi dia bukan kolom selesai baru slope masuk ya, tapi bisa berbarengan. Nah, ini berarti dia setelah 13. Karena ini sama ya, 13 dan 14 ini mulainya sama, berarti kita bisa pilih salah satu. Tapi kalau ini pembesian kita dulukan, nah berarti ini nanti kita ambil yang beton.
Nah, ini untuk latihan kita mudahkan dulu aja. Jadi slope setelah 13. Di sini 13. Slope praktis kapan? Slope praktis ini, oh sorry, kita harus melihat ke pondasi batu kali dulu. Pondasi batu kali itu dia setelah lantai kerja, berarti setelah 8. Pondasi batu kali 8. Nah, ya kan? Setelah lantai kerja. Lantai kerja 11, sorry. Ini setelah 11. Pondasi batu kali nggak pakai lantai kerja, sorry. Berarti urukan pasir, benar. Nah, setelah 8, otomatis si slope ini, dia juga mengikat ke setelah ini, setelah batu belah ya. Jadi ini ngambilnya di situ aja. Setelah 56 ya. Ini kan 56, kodenya 56. Berarti ini 56. 56 56 56 56. Nah, lalu kolom K1. Kolom K1 ini tentunya setelah foot plat. Berarti setelah ini ya, 13. Kolom praktis itu nanti dia bareng sama pasangan dinding aja. Jadi nanti jangan diisi dulu. Lalu balok B1. Balok B1 itu setelah kolom. Berarti ini nomor berapa? Nomornya bukan ini ya. Ini nomor yang sebelumnya, nomor predesesornya. Nah, kita nomornya ngikut yang ini 22. Berarti sini 22. Ini sama, karena balok B1, B2 sama plat lantai itu ngerjakannya bareng. Nah, cuma nanti plat lantainya ada leg disk-nya, jadi ada jedanya sedikit, tapi dia mulai begistingnya bareng. Balok latiu nanti bareng sama pasangan dinding. Ini semua masih 1 hari ya, nanti kita mainkan di harinya. Sebelum kita mainkan di harinya, kita urutan dulu. Nah, ini kalau kita mainkan harinya, nanti beruwet ya. Kita urutannya dirapikan dulu, baru nanti kita mainkan harinya. Otomatis nanti karena sudah auto schedule. Plat tangga dan bordes itu nanti setelah lantai 2. Nah, ini urutannya setelah kita ngeplat, berarti kita harus membayangkan kita itu berada di proyek itu. Setelah lantai 2 mau ngapain? Berarti kalau mau langsung lanjut, kita berarti ke kolom praktis. Kolom praktis ini berarti setelah 22. Setelah 22. Ini berbarengan dengan dinding lantai 2. Ini 22. Mlesternya nanti. Mlester itu setelah pasangan. Berarti ini pasangan kan kodenya 62. Berarti ini 62. 62. Ini acian setelah plesteran. Kodenya 63. Sponengan itu nanti bareng sama pintu ya. Tapi ini dibuat setelah acian dulu nggak apa-apa. 64. Ini lantai 1 pasangan batanya belum kita sentuh ya. Kita naik ke atas dulu. Nah, setelah setelah pasangan-pasangan ini selesai, ini kan acuannya ini ya, pasangan bata ringan sama balok latiu sama kolom praktis, itu baru kita masuk ke plat atap dan plat tandon. Berarti ini masuknya setelah 45. 45. Ini juga 45. Lalu setelah 45 ini selesai, kita masuk ke atap. Nah, kita lihat yang terakhir mana yang plat atap ya, 49 ya. Atau 47 nggak apa, karena ini bareng.
Makanya tadi di sini saya buat sama dulu. Nanti kalau realnya ini bisa beda. Karena kan kita mau bikin itu bekisting dulu, baru pembesian, baru ngecor. Nah, itu nanti rumit lagi ya. Jadi kita permudah dulu, kita pahamkan konsepnya dulu. Karena ini sama 45 semua, jadi kita ambil yang 47, 48, 49 nggak masalah. Jadi kita masuk ke atap. Nah, atap ini 47. 47 ini 47. Nah, oke. Jadi dia sudah ke atapan sekarang. Kalau sudah ke atapan, apa yang dilakukan selanjutnya? Berarti kita menyelesaikan tangganya. Tangganya itu setelah 98. Jadi ini naik turun ya. 98. Nah, oke. Terus kalau sudah ke atapan, kita memulai si lantai 1. Lantai 1 berarti itu barengnya setelah atap 98 juga. Ini kolom praktis lantai 1 98. Kalau latio 98, terus kita ke dinding ini 98. Terus ini berarti 57 karena plesteran setelah pasangannya. 57, 58, 59. Ini udah bentuk ya. Ini belum mulai yang bawah. Ini kan kita cek masih ada yang kosong belum. Ini udah komplit sampai atas. Urukan tanah peninggian lantai. Sebelum kita nguruk peninggian lantai, yang harus dilakukan apa? Kita masang pipa-pipa dulu. Nanti kita menuju ke pipa. Tapi sebelum menuju ke pipa, kita mau melafon juga nggak apa-apa. Cuman lebih enak kita menuju ke pipa dulu deh. Kita menuju ke pipa air kotor. Pipa air kotor itu dia posisinya setelah apa nih tadi? Setelah kita asumsikan dia setelah pasangan bata lantai 1 selesai ya, berarti 57. Air kotor 57. Pipa air bersih itu dia mulai setelah atap. Setelah atap. Atap itu urutannya 98. Berarti pipa air bersih 98, pipa air bekas sama 57, pipa air hujan 98. Sumur resapan air bekas itu setelah pipa air kotor ya. Setelah air bekas ini 126. 126 septic tank setelah air kotor 125. Air hujan setelah ini 127. Oke. Oke, ini pasang pintu. Ini setelah acian lantai 1 selesai. Karena kan acian lantai 2 duluan dia. Acian lantai 1 selesai itu berarti 59. Ini 59, 59. Udah keisi. Saniter ini terakhir ya. Ngisi ini terakhir, nanti tidak rusak kalau diisi sekarang. Nah, terus instalasi stop kontak ini masuk setelah sorry kok pakai sama. Setelah dinding lantai 1 selesai. Berarti 57 dia, 57. Kalau ada yang ditanyakan langsung bilang ya. Nanti saya tanya-tanya sedikit lah. Kalau udah saya jelaskan dulu aja. Kalau langsung tanya-tanya nggak selesai. Nanti bisa sudah saya rekam ya, nanti diputar lagi bisa.
Ntar di bulan baleni bisa. Terus instalasi titik listrik lampu itu urutannya setelah plafon. Plafon kapan? Plafon setelah plesteran. Jadi kita nggak bisa masang plafon kalau belum diplester. Nah, lebih bagus lagi setelah acian. Jadi kita lantai 1 berarti setelah acian lantai 1. 59 ya. Ini 59, 59, 59, 59. Sedolen itu setelah plafon, berarti 82. Sedolen itu apa toh? Sedolen itu yang di tepi-tepi plafon tuh loh, di pinggir-pinggir itu. Nah, terus yang lantai 2 plafonnya kapan? Setelah acian lantai 2. Acian lantai 2 kodenya 64 ya. Berarti ini 64, 64, terus ini 87 karena dia setelah plafonnya selesai. Oke, cat kapan terakhir? Nah, setelah plafon masuk, nah kita baru instalasi listrik lampu. Berarti kita ambil yang terakhir. Yang terakhir kan yang si ini lantai 1 ya. Berarti kita ambil 85. Ini ya, 85. Masang-masang lampu kapan? Nanti aja kalau rumahnya udah mau selesai. Ini terakhir, unitnya nanti instalasinya dulu. Unit lampu, oh ini kalau meteran ini dia setelah, dia di awal, meteran ini di awal. Dia setelah headset ini, berarti 4. Meteran ini 4. Karena kalau nggak dipasang nggak bisa kerja. Oke. Kalau saya duduk dan sebagainya nanti, ini nanti terakhir. Sorry, ini terakhir karena biar nggak rusak. Terus finishing cat interior. Kita mulai dari eksterior dulu. Eksterior kita mulai dari lantai 2 dulu. Berarti cat eksterior lantai 2 itu setelah acian lantai 1. Berarti dia 59. Kenapa kok dari lantai 2? Karena kalau ngecat dari lantai 1, nanti masuk lantai 2, lantai 1-nya harus kotor lagi. Jadi ini setelah acian lantai 2 karena acian lantai 1 karena yang terakhir ya. Berarti 59. 59. Terus eksterior yang lantai 1 setelah lantai 2 berarti 96. 96. Kalau sudah ini baru masuk lagi ke sini. Ini 93. Jadi dia interiornya setelah eksterior ya. Ini juga 93. Nah, kalau itu udah interior nanti setelah masang keramik aja biar nggak rusak. Setelah plafon kita rabat lantai itu setelah plafon. Plafonnya tadi mana? Plafon yang terakhir ini ya, 85 ya. Berarti ini 85. Keramik ruangan itu berarti 68 ya setelah rabat ya. Setelah rabat. Ini juga setelah rabat. Jadi ini poin pentingnya ya. Kalau kamar mandi itu masangnya dinding dulu. Jadi berarti ini 68 baru habis dinding baru lantai. Berarti ini 71. Jadi si lantai kamar mandi itu setelah dinding. Terus plin lantai setelah lantai. Berarti ini 69. Plin lantai itu apa tuh? Plin lantai itu yang apa di dinding yang naik itu ya. Keramik potongan 10 cm yang naik itu plin lantai. Lalu keramik tangga itu setelah plin lantai. 72. Lalu yang lantai 2 kapan? Lantai 2 dia
bareng juga bisa kalau aksesnya ada. Jadi kita barengkan aja. Jadi ini setelah rabat ya 85, lantai kamar mandi 85, sorry dinding dulu, ini 85, ini 77 itu ini ya si lantai apa sih dinding, plin lantai setelah lantai 75. Waterproofing kapan? Waterproofing itu barengkan sama rabat aja untuk yang lantai 2. Berarti 85 SS. Nah, mulainya bareng. Kok 85? 68, sorry. 68 SS. Ini tadi bukan 85, 68. 68. Ini dindingnya itu 68. Ini 77 benar. 75 benar ya. Udah. Ini mulai bareng ya. Mana yang belum? Urukan tanah peninggian lantai ini sebelum rabat berarti. Berarti dia setelah, kalau rabatnya tadi 85. 85 itu apa? Setelah ini ya, sedulennya. Ini berarti rabat lantai diganti 3. 3 diganti 3. Nanti otomatis yang lain ganti. Terus ini 85. Nah, otomatis tuh. Pembersihan lokasi. Ini yang pertama ya. Nah, ini nanti durasinya pembersihan lokasi itu sampai apa namanya? Berapa hari ditentukan bisa. Ini enggak ada ya. Ini terus oke. Sudah semua ke bawah. Nah, sekarang setelah keramik tadi, ini yang terakhir mana nih? Kita lihat yang terakhir. Ini ya, keramik tangga ya, 73 ya berarti ya. Berarti ini cat interior ini kita ambil ke 73. Lalu kalau udah, baru kita pasang lampu-lampu. Lampu-lampu setelah cat ya, berarti 95. Jadi ini setelah cat ya, 95 ya, lampu-lampu 95 semua. 95, 95, 95, 95. Nah, setelah itu baru kloset dan sebagainya. Itu berarti ambil yang ini aja terakhir, 111. Nah, ini kita udah selesai untuk urutan pekerjaannya ya. Untuk urutan pekerjaannya sudah selesai. Nah, kita tinggal sekarang mengisi jumlah harinya, pengerjaannya kapan. Misal pembersihan lokasi ini 2 hari. Urukan tanah peninggian lantai, uruk, itu 2 hari. Nah, kita cukup ngisi harinya karena dia otomatis urutannya sudah sesuai. Headset boplang 1 hari cukup.
galian tanah fondasi luasan segitu dia butuh 4 hari. Uruk tanah kembali dipadatkan 3 hari. Nah, ini kalau kalian ini ya belum hafal sama apa namanya sama kecepatan tukangnya, belum tahu untuk volume segini berapa hari. Nah, itu harus melihat ke AHS dulu gitu. Harus melihat ke AHS dulu. Nah, misal ya, ini saya mau ngetes nih. Mau ngetes ke Noval Ma'arif ya. Bisa dibuka mikrofonnya. Ya, Pak. Ya, oke. Ini pesertanya kok menyusut nih gimana ini? Nanti lihat recordnya aja ya, dibagi ke teman-temannya ya. Recordnya ini. Ini kalau kalian nanti mau bikin apa namanya, bikin rumah, bikin kos-kosan, ini urutannya bisa dicontoh ini tadi. Supaya nggak keliru bangunnya. Nah, sama Noval dibuka dulu apa namanya mikrofonnya. Siapa? Kalau pasangan apa ya, dari pekerjaan keseluruhan pekerjaan ini kamu tahu yang paling kamu paham pekerjaan apa? Yang paling kamu paham kamu pekerjaan apa coba? Yang paling paham ya, Pak. Paling paham kerjaan pembersihan lahan, terus hampir paham banget sih, Pak. Pembersihan Apa? lahan, pembersihan lahan, Terus yang lain? kayak pondasi, apa galian itu, Pak. Galian Fondasi apa? Batu belah atau apa? yang pondasi footplat, Pak. Footplat, oke. Kira-kira kalau footplat 1,3 kubik itu dia berapa hari tahu nggak mengerjakannya? Itu udah sama perkerasannya, Pak, footplatnya. Udah sama dicornya gitu, Pak. Atau Iya, pembersihan sama cor. pembersihan sama cor. Kira-kira 4 hari kalau nggak 3 hari, Pak. Ya. Jadi sekitar segitu ya. Iya, Pak. Jadi dibayangkan 1 hari ini bikin pembersihannya. Terus kalau galian kan sudah ada item sendiri. Jadi Iya, Pak. bikin pembersihannya 1 hari. Tergantung tukangnya juga. Makanya saya selalu bilang kalau optimasi tukang itu harus tepat. Kalau cuma dikerjakan 2 orang ya lama. Tapi kalau dikerjakan 4 orang bisa optimum, bisa sesuai target. Selesai 1 hari pembersihan, ngecornya 1 hari. Jadi 2 hari selesai dengan cuma luasan segitu ya. Itu 2 hari selesai. Nah, misal kita kasih spare dia jadi 3 hari. Nah, ini di sini diisi 3 hari. Oke. Karena ini 3 hari, otomatis yang ini jadi 3 hari. Jadi induknya beton dan pembersihan itu induknya untuk yang food ini ya. Untuk yang ini itu induknya ini. Jadi kalau kita ganti, ini misal kita ganti 5 hari, dia akan mencari yang terlama. Si subbabnya di atasnya itu akan mencari yang terlama. Jadi kita ganti sesuai yang kita estimasi. Karena dia akan mencari yang terlama. Kalau slow ini kita harus bisa membayangkan bagaimana pengerjaannya ya. Kalau kita nggak tahu pengerjaannya seperti apa, kita nggak bisa membayangkan durasinya itu berapa lama. Terus yang kedua, kita harus tahu juga tukangnya itu apa namanya, berapa jumlahnya, tukangnya berapa jumlahnya. Itu.
Nah, ini supaya kalian juga mencoba, supaya nggak seperti nonton YouTube, maka ini selanjutnya silahkan nanti dibagikan Bu Seli ya. Ini untuk durasi ini kalian kerjakan. Nanti durasinya kalian kerjakan. Jadi untuk yang ini ya, khusus untuk yang beton, saya kasih clue-nya. Untuk yang beton, ini disamakan ya antara beton, besi, bekisting. Ini untuk satu item ini, seluf misal, seluf SL nih, misal dengan luasan segitu, dia selesainya sekitar 3 hari juga. Nah, ini sama, harus sama nih. Ini sama, ini sama, ini sama. Karena ini masih proses latihan ya. Kalau nanti aktualnya bisa berbeda dia. Seluruh praktis untuk luasan segitu dia butuh 2 hari. Nah, ini supaya kalian juga mencoba, nanti selanjutnya ini nanti bisa diisi ya. Bisa diisi oleh masing-masing. Nah, supaya nggak terlalu susah, yang beton saya isikan dulu aja yang beton. Nanti yang arsitektural itu kan bisa melihat dari AHS ya, melihat dari AHS koefisiennya berapa, itu jumlah tukangnya berapa. Pak, kalau untuk jumlah tukang atau pekerjanya itu gimana ya, Pak? Kan di situ nggak dimasukin, Pak. Jumlah dari volumenya ini loh. Jadi kan kamu tahu volume ini 55 meter persegi. Dilihat di AHS. Di AHS itu untuk 1 meter persegi itu, untuk 1 meter persegi rabat lantai misal, nah itu dia butuh berapa koefisien tukangnya. Misal ya gini ya. Misal untuk pasangan bata itu saya kasih lihat aja deh AHS-nya sebentar. Biar bisa bayangin ya. Bentar. Bisa pekerjaan dinding. Ini ya, saya contohkan. Nah, ini tukang batu. Sorry. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya, siapa Noval? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan ada namanya tukang batu. Kita mengacunya ke tukang ya, jangan ke pekerja. Kita ngacunya ke tukang. Nah, ini tukangnya kan 0,1. Berarti rumusnya 1 dibagi sama dengan 1 dibagi ini. Berarti untuk satu hari itu tuh bisa 10 meter persegi gitu loh. Untuk estimasinya 10 meter persegi itu cuma 3 kali 3 ya. Nah, itu kalau optimum ya. Kalau kita mau ambil tengah-tengah, kita ambil setengahnya dari ini, berarti dibagi 0,15. Berarti ada 6 meter persegi. 6 meter persegi itu untuk satu tukang ya. Nah, kalau ini tadi pasangan dinding tadi 146 dibagi 6 butuh 24 hari. Nah, itu kelamaan kan? Ya nggak? Paham ya? Kalau dikerjakan satu tukang dengan masing-masing tukang itu, dengan satu tukang produktivitasnya
6 meter persegi, berarti kan 146 dibagi 6, 24 hari. Kan kelamaan. Nah, berarti tukangnya kita tambah menjadi 3, berarti 24 dibagi 3. 24 bagi 3, berarti 8. Berarti butuh 8 hari. Nah, di sini diisi 8 hari. Kalau mau lebih cepat lagi, ditambah lagi tukangnya menjadi 4, menjadi 6 hari. Gitu. Kayaknya ideal nih 6 hari selesai luasan segini. Gitu ya, paham ya? Paham ya? Nah, ini kalau apa nggak dicoba nggak akan paham nanti. Jadi ini filenya ini nanti akan saya share. Nah, nanti selanjutnya ini dari Menpro, dari RAB ini mencoba. Jadi supaya kalian juga menginstal MS Project-nya. Jadi nggak cuma ngelihat ya. Diinstal, filenya ini dibuka, terus masing-masing pekerjaan ini urutannya, kalau urutannya belum, kapasitas kalian kan belum sampai ke urutan ya. Jadi urutannya sudah saya buat, tinggal kalian mengganti ini, apa namanya, durasi pekerjaannya aja. Nah, terus kalau ada namanya, misal ya, pasangan bata ringan. Ini kan setelah 98. Sorry, plesteran aja. Plesteran, ini kan setelah 57, setelah bata ringan. Nah, plesteran ini kita lihat juga produktivitasnya berapa. Dia plesteran. Plesteran itu 0,2, berarti satu ininya 5 hari. Berarti ini dia ada 250 meter. Sorry, satu tukangnya itu 5 meter persegi. 5 meter persegi kalau dia kita kan punya tukang batu sama tukang plesteran kan jumlahnya sama. Mosok tukang batunya 4, nanti plesterannya nambah tukang kan aneh kan. Nah, karena ini 4, berarti dia 250 dibagi 5, 50. 50 dibagi 4 dapat 12,5. Ini kalau aktualnya dia bisa lebih lagi. Kita ambilnya itu terlalu kecil ya, berarti 0,15, berarti 7. 250 dibagi 7, terus dibagi 4, berarti 9 hari. Ini 9 hari. Nah, si pasangan sama plesteran, ini rekamannya nanti di... Belum kelihatan Pak. Oh, belum. Nah, ini ya. Jadi kan 9 hari ya. Jadi kita ini berlaku untuk semua pekerjaan ya nanti ya. Pasangan sama plesteran itu kan nggak pasangan jadi dulu semua baru diplester kan. Jadi pasangan jadi berapa dia diplester bisa kan. Nah, ini berarti dia di sini itu ada namanya 57 FS, terus dia min berapa? Minnya itu artinya dia berapa hari sebelumnya mulai. Nah, min 3. Berarti asumsinya 3 hari pasangan berjalan itu plesteran sudah mulai. Jadi ini ya. Jadi nanti ditambahin kode ini. Nek enggak nanti selesai proyeknya lama banget. Wong ini selesai baru ini mulai, enggak ada overlapping. Jadi overlapping itu diperlukan karena kan enggak tukang apa namanya enggak dindingnya selesai semua dulu baru diplester kan kelamaan. Jadi dinding kamarnya misal ada 5. Nah, kamar 1 dan 2 dindingnya udah selesai, bisa mulai diplester. Nanti yang tukang batunya ngerjakan yang dinding 3 dan 4 gitu. Seperti itu ya. Jadi ini supaya kalian juga memahami, ini nanti filenya nanti saya kopikan nanti untuk menjadi dicoba ya, menjadi tugas ya.
Entah nanti tugasnya penilaiannya nanti bobotnya seperti apa nanti sama Bu Seli. Tapi intinya kalian harus mencoba ini, karena kalau nggak dicoba ya nggak tahu, minimal ya harus install MS Project dulu kalau mau mencoba ini kan. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan yang lain. Nanti kalau ini sudah selesai, baru bisa kelihatan lintasan kritisnya. Kalau ini sudah. Pak Rizal, saya belum lihat atap, Pak Rizal. Apa? Atap. Lihat apa? Atap. Ini atap. Oh, udah ya. Atap. Nih. Oke. Jadi ini diisi ya, apa namanya, nggak apa-apa, beda-beda nanti selesainya proyeknya beda-beda, nggak apa-apa, dicoba. Jadi diisi, nanti ketika diisi dia akan otomatis bergeser sendiri ini sesuai dengan durasi yang dimasukkan. Nah kalau yang ini kan sudah nih, yang struktur udah diisikan, karena supaya nggak mempersusah ya. Jadi yang selain struktur kan dilihat dari AHS bisa itu nanti. Nah ini kalau dicentang gini, critical task ini lintasan kritisnya nih yang nggak boleh terlambat. Nah tapi karena ini belum diisi semua, jadi belum bisa mengetahui lintasan kritis yang sebenarnya. Nah, supaya ini bisa mengetahui, kalian mencoba ya. Gitu ya Bu Seli ya. Kalau nggak dicoba nanti nggak cuma ngelihat gini nggak tahu nanti. Jadi minimal apa namanya menginstal terus sudah bisa memasukkan ini, tahu nanti sampai ke lintasan kritis, nanti dikembangkan lagi, bisa dimasukkan materialnya, masukkan biayanya, itu panjang ya nanti ya. Nah ini kalau di yang apa belajar awal ini dicoba dulu. Nanti di sini kalau kalian merasa oh ini bisa mulai barengan, misal ini plesteran sama acian. Nah ini 58 FS min 2. Nah ini berarti dia bisa mulai, tapi ini aciannya belum, dia masih posisinya masih di sini karena aciannya belum dimasukkan hari. Ketika dia dimasukkan hari misal 8 hari, nah dia akan maju ke depan. Tentunya plesteran dan acian ini FS-nya ini bisa lebih tinggi karena leg D-nya. Jadi dia kan 9 hari plesteran. Nah, hari kedua itu acian udah bisa masuk. Berarti ini min 7 ya. Min 7. Jadi kayak gini. Karena kalau nggak kayak gitu nanti durasi totalnya itu menjadi lebih lama. Jadi nggak bisa lebih cepat nanti. Nah, ini ya. Jadi cukup ngetik ini aja. Ini angkanya jangan dirubah ya karena sudah diurutkan. Jadi nanti misal ini 63 diketik lagi 63 FS min angka berapa gitu. Jadi misal ini ya, ketiknya gini 58 FS min 7, nggak usah ditulis dis. Tulisan DAYS ini nggak usah ditulis, langsung gini aja 58 FS min 7. Nanti dia di enter otomatis bentuk seperti ini. Nah, ini nanti apa namanya? Dicoba ya, kalian mencoba memasukkan ini, atau kalau mau mencoba apa namanya ada RAB sendiri. Tapi ini saya kasih contoh RAB yang utuh ya supaya nanti lintasan kritisnya bisa bagus. Kalau ngikutin progres dari kalian yang RAB yang sudah dikerjakan nanti nggak bisa sekomplek ini nanti. Nah, kalau misal nggak tahu ini dikira-kira aja nggak apa-apa, atau nanti bisa dilihat di AHS ya. Kalau ini kayak cuma masang lampu ini 1 hari selesai nih. Ini 1 hari semua. Masang kloset ini juga 5 unit. Berarti nggak 1 hari, paling nggak dia 2 hari. Ini 2 hari ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Nah, kalau membayangkan itu ada acuannya. Acuannya apa?
acuannya menggunakan AHS gitu. Mungkin itu Bu Seli bisa nanti filenya bisa saya share toh nanti untuk dibagikan ke yang Menpro sama RAB untuk bisa dicoba. Jadi ini MS Project ini nginstal yang versi berapapun bisa karena ini nggak ada save as-nya ya. Coba kita lihat apakah ada save as-nya. Ini saya save as 2007 aja. Ini yang saya bikin 2 versi. Nanti kalau ada yang install 2007 nggak apa-apa. Ini yang versi 2007. Nah, jadi ada 2 versi nanti. Mungkin itu Bu Seli, saya kembalikan Bu Seli. Tadi saya buka. Baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi untuk yang perencanaan anggaran biaya, mereka sudah punya yang kemarin rancangan RAB yang sudah mereka kerjain, itu kemarin sudah mereka kerjain progresnya sampai ke bar chart. Jadi durasi dan lain-lainnya itu mereka udah dapat sebenarnya. Nah, tinggal dimasukin ke Microsoft Project. Kalau yang Menpro memang ini hanya untuk penambahan pengetahuan ya kan, agar nanti saat mengambil perencanaan anggaran biaya sudah ada bayangan bagaimana menggunakan Microsoft Project. Jadi silakan untuk mahasiswa yang mengambil perencanaan anggaran biaya ya. Di sini masih ada beberapa yang masuk perencanaan anggaran biaya, disesuaikan dengan RAB yang sudah kalian bikin kemarin, dan penjadwalan atau time schedule yang sudah kalian rancang kemarin dibuat Microsoft Project-nya. Ini adalah tugas terakhir dari perencanaan anggaran biaya. Jadi perencanaan anggaran biaya berhenti di Microsoft Project ini ya. Mungkin nanti ditambahkan Pak Rizal bagaimana cara mengeprintnya ya Pak Rizal ya. Oh ya, oke. Kalau ini memang kalau di print kan dia besar ya. Jadi kita coba. Kalau mau CC pakai A3. Nah, ini kalau kita mau lihat yang ini bisa kayak gini, tapi kalau mau lihat yang jadi kita tergantung ya, kita mau lihat yang apanya. Nah, ini kita hapus saja supaya nggak banyak. Kita hide. Nah, ini kita pepetkan. Terus klik Ctrl P aja. Ctrl P. Nah, kalau mau mudah dibaca ini. Tapi kalau mau pakai yang ini. Nah, ini diklik network diagram ini bisa, tapi kalau di print nanti dia harus disambung-sambung ya, kayak puzzle ya. Jadi ini ada 193 halaman. Jadi kayak puzzle ya. Nanti misal pakai A3. Nah, kalau pakai network diagram dia kayak puzzle nih nanti. Page setup. Kalau dibuat fit bisa. Tapi nanti jadi kecil. Tapi ini kalau pakai A3 ya tetap nggak kelihatan kayaknya. Kalau pakai A2 itu baru kelihatan. Tapi kalau mau ini di page setup ya, page setup di adjust tuh berapa? Misal ini. Nah, ini nanti disambung-sambung gitu. Gitu Bu Seli. Jadi kalau mau pakai ngeprint network diagram kayak gini, tapi kalau yang normal, yang Gantt chart ini, itu nanti bisa lebih bagus, look-nya bisa lebih kebaca. Kayak gini. Ya, begitu ya nanti yang rancangan perencanaan anggaran biaya, jadi nanti laporan akhirnya sampai ke penyelesaian Microsoft Project-nya. Terima kasih Pak Rizal atas waktunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak, bisa menambah pengetahuan. Nanti minta tolong misalnya ada filenya
dikirim ke saya, nanti saya masukkan ke dalam Elinas. Terima kasih Pak Rizal. Ya, ini nanti file sama rekaman tak kirim ya. Ya. Terima kasih semua mahasiswa yang sudah itu silakan melakukan presensi di mata kuliahnya masing-masing ya. Yang mata kuliah perencanaan anggaran biaya, silakan. Yang mengambil mata kuliah manajemen proyek 2 untuk kelas 01, 02, dan 00, silakan untuk melakukan presensinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, Bu, mau bertanya. Jadi kalau yang PAB, dia mengerjakan yang hitungannya PAB-nya aja atau sama yang ininya juga, Bu? Yang PAB-nya sama, aja, Mas. PAB-nya aja. Oh, Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain? Bu, permisi mau tanya, Bu. Uh-uh. Kalau untuk waktu liburnya itu dimasukin atau dihilangin ya, Bu? Sesuai dengan arahan Pak Rizal tadi, every day is working. Jadi jadi dimasukkan, tidak ada hari libur. Terima kasih, Bu. Itu ya Pak Rizal ya. Ya, salah. Every day is working kalau bahasa Pak Rizal tadi. Nanti kalau ini ya, mahasiswa kuliah RAB sama Menpro ya, itu kalau nanti mau mendalami MS Project sampai ke biaya, sampai ACWP, nah itu nanti saya kasih linknya, ada juga pelatihannya. Tapi itu panjang ya, itu paling 3-4 pertemuan ya. Jadi itu kalau mau mendalami, tapi ini untuk dasarnya ini sudah cukup ya untuk membuat kita tahu lintasan kritisnya, kita bisa mengestimasi durasinya itu dari sini bisa. Baik, tadi urutan pekerjaan mungkin tadi bisa disesuaikan dengan yang Pak Rizal sudah jelaskan, atau juga bisa disesuaikan dengan laporan yang sudah saya berikan kemarin, ya kan? Silakan. Untuk durasi untuk yang rancangan anggaran biaya silakan disesuaikan dengan yang kemarin, ya kan? Lalu dibuat Microsoft Project-nya. Oke, kita ketemu lagi hari Kamis untuk perencanaan anggaran biaya. Sekali lagi saya tanya, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup? Sugeng? Ya, Bu, untuk Cukup, Bu. untuk melakukan Gimana, untuk Geng? melakukan asistensinya gimana, Bu, ya? Setelah minggu ini Biasa, bisa. WhatsApp saya aja. Nanti WhatsApp saya, kita janjian hari apa. Oh ya, baik, Bu, terima kasih. Oke. Mantap, ya. Oke. Yang lain sudah? Baik, jika tidak ada, terima kasih Pak Riza atas waktunya. Saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih.